Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amanda dari unit Bimbel Kebagusan Siti. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kurikulum dasar hari ke-10. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang A. Yang pertama itu, apa kepanjangan dari 4 hafika? Kepanjangannya yaitu adalah 4 huruf verbal kembar. Yang kedua, apa pengertian dari 4 hafika? 4 hafika adalah suatu kata yang terdiri dari kata yang kembar tanpa menunjukkan simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 hafika? Yang sebenarnya nggak ada syarat yang dilihat bagian baca, tidak ada garis baca tebalnya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk 4 hafika, yaitu contohnya bo, bo, da, dada, de, dede, GI, gigi, MA, mama, papa, pipi, MI, dan lain-lain. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 hafika? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai huruf verbal. Lalu tujuan khususnya adalah membentuk logika anak, bukan menghafal, untuk mengerti pengucapan dari huruf konsonannya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 hafika? Yaitu menggunakan berdialog, lalu motivator memverbalkan seperti, kakak coba panggil huruf pipi, pipi. Oke, rajin anaknya Bu Manda. Seperti itu diulang terus sampai 3 kali. Pertanyaan yang ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 hafika? Tujuan mengevaluasi tujuan utamanya adalah memperhatikan sikap anak, apakah sudah terlihat menarik atau belum, maka tujuan utamanya sudah terpenuhi. Tujuan khususnya, motivator memverbalkan suku kata kembar yang belum diucapkan sebelumnya. Pertanyaannya ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 hafika? Tahap selanjutnya ialah 4 HVS dan D4 hafika. Pertanyaan yang ke-B, yang pertama itu, apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS itu adalah huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS? Pengertiannya yaitu 4 huruf yang suku katanya yang berbeda-beda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syaratnya anak harus terampil dalam huruf 4 hafikanya. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Yang keempat itu jawabannya, contohnya mata, baju, kaki, huruf BDGKMPSY, meja, dan bola. Yang kelima itu soalnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Sedangkan tujuan khususnya adalah melatih anak untuk mengucapkan bunyi, konsonan, dan verbalnya. Yang ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Sama seperti nomor 6, yaitu dengan cara motivator mengajak anak berdialog, bermain, berdongeng. Motivator harus mengarahkan anak untuk memverbalkan kata dan memberikan reward. Oke, tujuan khususnya jika
Motivator memverbalkan yang belum diperdengarkan. Contohnya kata bata, biru, merah. Pertanyaannya ke-8. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya adalah 5 HVS dan D 4 HVS. Pertanyaan yang ke-C, yang pertama itu, apa kepanjangan dari 5 HVS? Kepanjangannya adalah 5 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari 5 HVS? 5 HVS adalah suku kata yang terdiri 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Yaitu anak sudah terampil di 4 HVS. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk 5 HVS. Contoh katanya yaitu kita ambil akhiran huruf L, seperti botol, mobil, kapal. Kalau akhirannya huruf M, minum, tanam, senam. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain 5 HVS. Tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggunaan huruf yang berpola konsonan vokal, konsonan vokal atau kafika dari suatu kata yang terdiri dari atas 5 huruf. Yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Dengan cara berdialog, bermain, dan bernyanyi, atau juga bisa berdongeng ya. Yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS-nya? Dengan cara motivator melihat ekspresi anak. Apakah anak sudah ceria atau belum, atau sudah senang atau belum. Jika sudah senang, maka berarti tujuan utamanya sudah terpenuhi. Lalu evaluasi tujuan khususnya adalah motivator memverbalkan suku katanya lagi. Oke, yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Tahap selanjutnya adalah D 5 HVS. Oke, pertanyaan yang ke-D. Apa kepanjangan dari 4 HKS? HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Yang kedua, 4 HKS adalah yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS? 4 HKS itu kalimat yang terdiri dari 3 kata yang masing-masing ada 4 huruf. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Syaratnya ialah anak harus sudah terampil materi 4 HVS. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Contohnya yaitu 3 kalimat, 1 kata, 4 huruf. Contohnya, saya suka roti. Saya beli susu. Papa beli susu. Susi bawa bola. Yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Tujuan utamanya, anak menyukai kegiatan bermain, verbal kalimat. Lalu tujuan khususnya adalah mampu menggabungkan kata secara verbal. Yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Dengan cara motivator bernyanyi sambil bermain lagu Labimba. Contohnya, kakak, ibu punya huruf ini, saya suka roti. Ayo kita bareng-bareng yuk. SAYA, saya, oke rajin. SUKA, suka, oke rajin. ROTI, roti, rajin. Kalau digabung, saya suka roti. Ayo bareng-bareng Kak. SAYA, saya.
suka, suka. ROTI, roti. Oke, rajin. Seperti itu. Pertanyaan yang ke-7. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya adalah B6, yaitu syarat harus terpenuhi. Oke, sekian pertemuan ke-10. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.